Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dire. Dan kali ini itu sendiri mengenai lanjutan untuk volume ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Masachika dan juga Alia ya membulatkan tekad mereka untuk pergi menemui kakek Gensai Suo, Masachika lantas menghubungi si Ayano untuk membuat janji dengan sang kakek. Di mana Ayano berkata kalau Masachika bisa datang besok hari setelah pulang sekolah. Di mana Masachika pun sedikit merasa khawatir ya karena waktunya itu terlalu dekat, bahkan untuk dirinya sendiri mempersiapkan apa yang akan dia katakan besok. Singkat cerita, waktu yang dijanjikan pun akhirnya telah tiba. Di sini Masachika dan Alia dijemput oleh mobil mewah milik keluarga Suo. Dan tentu saja di dalamnya ada Ayano yang akan ikut menjadi pemandu Masachika menuju rumah besar keluarga Suo. Nah, sebenarnya sebelum turun dari mobil, Masachika mencoba untuk memastikan kembali pesannya kepada sang kakek, di mana Masachika menanyakan apakah Ayano telah menyampaikan kepada kakeknya mengenai alasan dia ingin melawan Yuki dalam pemilihan ketua OSIS mendatang dan mengenai dirinya yang bergabung bersama dengan Alia. Dan Ayano pun menjawab kalau ia telah menyampaikan semua yang Masachika titipkan kepada sang kakek. Nah, setelah sampai di kediaman keluarga Suo ya, Masachika dan Alia lantas disambut oleh Natsu yang membawa mereka langsung ke ruang kerja Gensai Suo itu sendiri, di mana sebelum sempat mengucapkan salam, kakek KFC langsung berkata, "Tidak perlu basa-basi. Ada perlu apa menemuiku?" Di mana Masachika yang sudah siap bertarung kini melangkah cepat menuju meja kerjanya Gensai Suo dan berkata, "Aku minta maaf dan ada yang ingin aku koreksi." Ya, Masachika juga melanjutkan dengan berkata kalau niat awalnya mencalonkan diri menjadi kandidat pemilihan ketua OSIS sebelumnya adalah untuk mencegah Yuki menjadi ketua OSIS. Ya, jika Yuki jadi ketua OSIS, dia akan jadi anggota Reikoukai. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi, ucap si Masachika. Di mana Masachika tidak ingin Yuki terikat dengan keluarga Suo dan kehilangan kebebasannya. Nah, setelah mendengar alasan dari Masachika, Gensai Suo mulai melirik ke arah si Alia. Lalu Gensai berkata, "Apakah kamu mulai tergoda sama impian yang gadis ini itu tawarkan?" Sehingga hati kosong Masachika yang dulu mulai tergerakkan. Nah, di sini Gensai juga bertanya, apakah kamu adalah Alisa Makelovna Kujo? Dan apa alasanmu ingin menjadi ketua OSIS? Dan Alia pun menjawab, biar bisa jadi budak sekolah aja gitu kan, nggak bercanda. Jadi di sini Alia menjawab kalau dia tuh ingin mencapai tempat yang lebih tinggi dan menjadi ketua OSIS adalah langkah pertamanya. Di mana Masachika juga menambahkan kalau apa yang kakek dengar itu adalah impian dari si Alia itu sendiri. Menjadi lebih baik dan terus lebih baik ke depannya adalah sifat egoisnya si Alia. Dan Masachika ingin mewujudkan hal itu bersama-sama dengan si Alia. Di mana Gensai yang mendengar hal tersebut lantas langsung bertanya, "Jadi apakah kamu ingin syaratnya dilonggarkan? Tidak jadi ketua OSIS dan kembali ke keluarga Suo?" Dan Masachika pun membalas kalau bukan hal itu, alasan Masachika datang adalah untuk meminta maaf. Meminta maaf karena sudah melanggar janjinya untuk berhenti menganggap dirinya sebagai bukan kakak laki-lakinya si Yuki. Di mana Masachika berniat untuk mengumumkan hal itu di depan semua orang. Ya, Masachika akan mengatakannya pada pidato penyambutan pengurus anggota OSIS selanjutnya. Di mana Masachika juga mengatakan kalau ia akan merebut kursi pewaris keluarga Suo setelahnya. Di mana mendengar hal tersebut, kakek Gensai mulai marah dan mengatakan, "Apakah kamu ingin mempermalukan keluarga ini terhadap konflik perselisihan di dalamnya?" Dan tentu saja Masachika berkata kalau ia tidak membutuhkan izin dari kakeknya untuk melakukan semua hal tersebut. Di mana Masachika akan membuat semua orang menyetujui dan juga menghormati dirinya sebagai orang yang layak menjadi penerus keluarga Suo dan memaksa kakeknya mau tidak mau harus menerima dirinya. Nah, untuk beberapa waktu, Gensai Suo akhirnya meminta Alia keluar dari ruangannya, di mana ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Masachika secara empat mata saja. Namun sebelum pergi, Gensai sempat menanyakan siapa nama asli dari ibu si Alisa. Dan Alisa pun menjawab kalau nama ibunya adalah Akemi Kujo. Nah, kembali lagi ke percakapan Gensai dan juga Masachika, di mana sang kakek bertanya, apakah Masachika mulai berubah karena si Alisa? Dan Masachika pun menjawab iya. Dan bukan hanya Alisa saja, ada teman-teman yang setia membantunya sampai saat ini. So, tanpa basa-basi Gensai lantas mengatakan kalau Masachika dan Alia akan menjadi pasangan
maka Masachika bisa kembali ke dalam keluarga Suo, dan dengan syarat tambahan Masachika dilarang untuk mengatakan kalau dirinya adalah kakak laki-lakinya si Yuki. Dimana saat Masachika mulai bingung dengan arah pembicaraan sang kakek gitu, kakek KFC pun mulai berkata kalau mereka saat ini sedang membicarakan mengenai istri dari calon penerus keluarga Suo. Menang banyak nih sepertinya si Alia, udah direstui sama raja terakhir. So, beralih ke tempat yang berbeda di mana kita tahu kalau Alia sudah disuruh keluar ya dari ruangannya si kakek KFC tersebut. Di mana di luar ruangan itu si Alia bertemu sama si Ayano. Di mana Ayano menyampaikan kalau bisa, apakah Alia bersedia untuk menjenguk si Yuki, dan Alia pun menjawab, ya, dia tidak keberatan untuk bertemu dengan Yuki pada saat ini. Di mana saat Ayano mengantarkan Alisa ataupun Alia ini tuh bertemu dengan Yuki, di sana Yuki sudah berada dengan kondisi yang cukup sehat gitu kan. Dimana saat Alia menanyakan apakah keadaannya Yuki sudah mulai membaik, Yuki pun menjawab, iya, dia baik-baik saja. Dan di sini Yuki juga memberikan salam kepada si Alia ya, dimana Yuki berkata, selamat datang Alisa, selamat bergabung di keluarga Suo. Di sini Yuki juga telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah adik kandungnya dari si Masachika, dan dia juga tidak berniat untuk menipu si Alia selama ini. Dan seperti apa yang sudah Alia tahu bahwa kondisi keluarga Suo saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Nah, di akhir chapter Yuki meminta Alia untuk bisa mendengarkan sebuah cerita panjang yang akan dia katakan kepada si Alia itu sendiri. Di mana Yuki mulai duduk di sofanya dan dia juga meminta Alia untuk duduk di dekatnya dan mulai bercerita mengenai suatu kisah yang cukup lama di masa lalu. So, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke-9 mengenai si Masachika, Alia yang akhirnya bertemu dengan kakek KFC dan mencoba untuk berunding mengenai syarat dirinya ataupun si Masachika itu sendiri untuk bisa kembali lagi ke keluarga Suo, dan mengenai pertemuan kembali si Alia dan juga si Yuki, yang mana di sini Alia juga udah tahu kalau Yuki adalah adik kandungnya dari Masachika, dan mengenai suatu misteri ataupun cerita lama yang akan si Yuki ini tuh ceritakan. Ya, apakah di sini Yuki bakalan serius atau mulai bercanda ataupun mulai mendongeng lagi seperti aura wibunya yang mulai meningkat ya kira-kira ini. Ya, kita tunggu aja lah mengenai cerita-cerita yang ada di Rose Diary selanjutnya. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa ketik di kolom komentar, Bang lanjut Bang, nanti akan aku coba untuk lanjutin ceritanya. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.